Hai semua, perkenalkan nama saya Kromatis Aswatama Istanto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang abstrak kelas. Ya, abstrak kelas merupakan kelas yang memiliki posisi tertinggi dalam hierarki kelas. Kelas ini tidak dapat diinstansiasi karena masih bersifat abstrak. Kelas ini hanya berisi variabel umum dan deklarasi metode tanpa detail penggunaannya. Eh, dalam abstrak kelas, memiliki juga sebuah metode, yaitu metode abstrak, merupakan metode yang tidak memiliki implementasi atau bentuk konkret dan tidak memiliki body atau hanya deklarasi metodenya. Oke, berikutnya abstrak class, eh, objek hanya bisa dibuat dari non abstrak class. Jadi objek itu nggak bisa dibuat dalam abstrak class, tetapi kalau objek dibuat di luar abstrak, itu bisa. Dalam sebuah abstrak class, yang diharuskan untuk diturunkan pada subclass yang berisi implementasi dari abstrak method yang ada pada superclass tersebut. Yang berikutnya adalah penggunaan abstrak class. Yang pertama, abstrak class berisi beberapa metode dan beberapa metode abstrak. Jadi, kelas abstrak ini berisi sebagian implementasi dan subclass yang melengkapi implementasinya. Dan kata lain, kelas abstrak memiliki beberapa kesamaan atau bagian yang diimplementasikan oleh subclass dan memiliki perbedaan atau metode yang dimiliki sendiri oleh kelas abstrak itu sendiri. Dan yang kedua, deklarasikan pada metode abstrak. Jadi ini abstrak class digunakan sebagai deklarasi metode abstrak. Jika ada satu atau lebih subclass yang diharapkan, maka memiliki fungsionalitas yang sama, tetapi implementasinya yang berbeda. Dan yang berikutnya mendefinisikan behavior pada abstrak class. Jadi gunakan kelas abstrak ini untuk mendefinisikan behavior secara general atau umum sebagai superclass. Sedangkan kalau subclass, nah subclass ini menyediakan implementasi yang secara detail. Yang berikutnya digunakan sebagai pewarisan kelas. Ya, dalam abstrak class ini bisa juga digunakan dalam pewarisan kelas atau inheritance untuk memaksakan dalam kutip ya, memaksakan implementasi metode yang sama bagi seluruh kelas yang diturunkan dari abstrak kelas. Oke, berikutnya adalah rules atau aturan-aturan atau contoh juga bisa. Oke, yang pertama adalah kita membuat dulu abstrak kelasnya. Kita membuat abstrak kelasnya dengan mengetik atau dengan menambahkan di keyword abstrak sebelum nama kelas. Jadi kita menambahkan di code-nya tinggal abstrak, nanti bentuklah jadi seperti gambar yang di atas. Oke, berikutnya membuat abstrak method. Ini untuk membuat metode, kita tidak perlu membuat isi pada metode, karena sebuah metode dinyatakan sebagai abstrak method, dan isi dari metode akan dibuat dalam kelas turunan, dan harus berada dalam abstrak kelas. Ya, ini adalah contohnya. Jadi buat metodenya ke dalam abstrak kelas. Jadi metodenya abstrak void skill dan abstrak void parents. Oke, yang berikutnya ya abstrak kelas tidak dapat diinstansiasi. Ya, sesuai dengan fungsinya kita tidak dapat membuat objek pada sebuah abstrak kelas. Nah, jadi kalau kita membuat objek,
Jadi contohnya parent ABS, ini adalah objek, new parents. Jadi kalau dieksekusi akan menemukan error ya ini. Ini tidak bisa dieksekusi. Oke, berikutnya implementasi kelas turunan sebagai abstract method. Jadi jika menurunkan kelas parent kepada kelas family, jadi kalau kita mau assign, kita harus membuat dulu sebuah metode yang di atas dalam child ini harusnya di ke bawah. Jadi nanti hasilnya akan error ya, seperti yang di bawah ini. Jadi solusinya ini dengan menambahkan metode child di pada kelas family yang sudah diturunkan di kelas family dari kelas parents. Jadi public void child diteruskan kembali ke kelas family. Setelah itu errornya akan hilang. Nah, kita masuk ke dalam contohnya saja. Di sini ada bentuk, ada kelas bentuk, segitiga, dan lingkaran. Di kelas bentuk ada sebuah objek dengan parameter string, dan get luas merupakan metode abstrak. Dan dalam kelas segitiga ada objek lebar dengan parameter float, tinggi, parameternya float, sama. Setelah itu ada get luas sebagai penghubung, dan itu masuk ke dalam float, parameter float, dan lingkaran, objeknya radius, dan parameternya float, dan get luas sama ya tadi, float juga parameternya. Oke, selanjutnya, yang pertama kita membuat dulu kelas di compilernya, yaitu bentuk lingkaran main dengan segitiga. Oke, ini adalah isi dari kelas bentuk. Kita buat dulu kelas abstrak. Yang pertama di kelas yang di atas itu, public abstract class. Setelah itu di bawahnya parameter string, objeknya warna, tanpa membuat private, tapi bisa juga string. Setelah itu membuat public void set warna dengan isinya string, parameter string, dengan parameternya string, objek warna. Setelah itu berikutnya untuk mengambil datanya dari set get warna. Setelah itu yang paling bawah ini adalah abstract float get luas untuk menghubungkan menandai pada kelas. Oke, berikutnya ini isi dari kelas segitiga yang di-extend dari bentuk, jadi diambil. Ini pertama kita kasih private, final float, objeknya lebar dan tinggi. Setelah itu public, isinya dari nama kelas. Setelah itu isinya parameter integer, objeknya lebar, dan integernya parameter integer dengan objeknya tinggi. Setelah itu masukkan ke dalam float. Dalam float get luas. Setelah itu di return untuk diproses 0,5f dikali lebar dan kali tinggi. Setelah itu isi dari kelas lingkaran sama juga tadi. Yang pertama di private float radius dengan objek. Setelah itu public lingkaran, nama dari kelas. Setelah itu parameternya float. Isi metodenya itu float radius. Setelah itu di bawahnya float get luas dengan return parameter float, isinya mat p, masukkan fungsi p dikali radius dikali dengan radius. Yang berikutnya adalah kelas main. Yang pertama ada bentuk, nama bentuk dari kelas bentuk. Setelah itu ada untuk
objek di dalam main segitiga. Setelah itu new segitiga untuk dari kelas segitiga. 2, isinya 2, lebarnya 2, tingginya 4. Setelah itu bentuk lingkaran sama dengan new lingkaran dari nama kelas lingkaran itu isinya radius 5. Dan di bawahnya ini adalah sistem output. Nah, ini adalah outputnya. Luas segitiga sebesar 4 dan luas lingkaran sebesar 78,53. Oke, kemampuan dalam abstrak ini dapat memiliki akses modifikasi. Jadi di dalam kelas abstrak ini kita dapat mengubah atau mengubah konstruksi di dalam kelas. Setelah itu dapat mendeklarasikan konstruktor. Jadi bisa mendeklarasi konstruktor, properti, dan metode lainnya dalam abstrak. Itu bisa juga. Setelah itu dapat membuat semua jenis kelas member. Ini seperti public, private, protect. Kayak tadi ya, ada private di dalam kelas. Nah ini, ada private float radius. Itu bisa juga. Setelah itu dapat memperluas kelas reguler. Kelas reguler kelas normal ya, atau konkret lainnya. Jadi abstrak ini bisa di-extend terus ke dalam kelas, dan di-assign sekaligus semuanya. Setelah itu lebih efisien dalam implementasi. Jadi kayak biasanya kita implementasi kelas dengan metode-metode yang ada. Dan yang terakhir dapat memakai variabel final, non-final, statis, dan non-statis. Jadi kita tidak dapat kita tidak usah memakai statik di dalam kelas abstrak, tapi kita menuliskan langsung saja seperti yang digambar ini ya. Tidak nggak ada statik-statikan dalam kelas abstrak ini. Mungkin sampai di situ saja. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.